Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah mencatat akan terjadinya Perang Dunia Ketiga dan menjelaskan tentang bangsa Rum. Dalam Al-Quran dijelaskan bangsa Rum akan meraih dua kemenangan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas benarkah Rusia merupakan bangsa Rum yang dijelaskan Al-Quran tersebut? Silakan sahabat-sahabat tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Syekh Imran Hussein menjelaskan, Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mereka yang mengikutimu, Al-Masih, mengangkat mereka tinggi dan dominan atas kelompok lain yang menolaknya dan menghujatnya orang-orang kafir ini. Dan ketika Allah mengangkat pengikut Nabi Isa kepada posisi yang dominan itu, mereka akan tetap di sana sampai hari kiamat. Dan sekarang Al-Quran membantu Anda yang ada di Rusia untuk memahami apa yang terjadi 20 tahun terakhir ini setelah runtuhnya Uni Soviet, kata Syekh Imran Hussein. Al-Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia Ketiga. Setelah kekacauan di Uni Soviet beberapa tahun yang lalu, maka terjadi keajaiban adanya kebangkitan Kristen Ortodoks di Rusia. Rusia saat ini berhasil menguasai teknologi rudal yang tidak ada di dunia dengan posisi mendominasi dunia militer. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan inilah yang sekarang terjadi, kata Syekh Imran Hussein. Kata Syekh Imran Hussein, Al-Quran berbicara mengenai pandangannya tentang dunia Kristen Ortodoks, dan itu ada dalam seluruh surat dalam Al-Quran yang disebut surat Ar-Rum. Rum tersebut tentu saja berasal dari istilah asli bangsa Rum. Terjadi ketika Kekaisaran Romawi pagan meninggalkan Rum dan pergi ke Konstantinopel, mereka tetap menggunakan nama Rum. Dan nama Rum yang ada dalam Al-Quran adalah bangsa Rum, tapi kemudian datanglah transformasi kerajaan Romawi itu menjadi kerajaan Kristen, kata Syekh Imran Hussein. Menurut beliau, Rum dalam Al-Quran bukan pagan, tapi Kristen. Dan Al-Quran berbicara secara positif tentang kerajaan Kristen itu yang berbasis di Konstantinopel. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rum akan memiliki dua kemenangan dengan bantuannya. Yang pertama terjadi ketika Al-Quran diturunkan pada saat itu, ketika Kekaisaran Suci Bizantium mengalahkan Persia. Dan kemudian Al-Quran mengatakan akan ada yang kedua. Tetapi di antara keduanya ada sesuatu yang terjadi karena yang pertama disebutkan sebagai sebelum dan yang kedua disebutkan sebagai setelah. Dua kemenangan, satu sebelum dan satu lagi setelah. Di antaranya pasti ada sesuatu. Apa itu? Itu adalah perpecahan besar pada 1054 ketika Barat berpisah dari Rusia. Dan mereka pergi dengan cara mereka, dan mereka berkata, kita tidak peduli lagi dengan hukum. Jadi mereka melanggar hari Sabtu dan Allah mengutuk Barat, tapi bukan kalian, kata Syekh Imran Hussein. Beliau juga menambahi, Allah membantu Rusia meraih dua kemenangan. Pertama sebelum perpecahan 1054 tahun lalu terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi yang akan datang, itu masih belum terjadi. Yang kedua belum terjadi, dan saya berbagi pandangan saya dengan Anda. Saya bisa salah, kata Syekh Imran Hussein. Bahwa yang kedua akan segera datang ketika Rusia meraih kemenangan dan Rusia akan mengalahkan Ukraina yang didukung oleh NATO dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein, Rusia merupakan bangsa Rum yang akan meraih dua kemenangan. Maka jika konflik Rusia-Ukraina pertanda dimulainya Perang Dunia Ketiga, jika benar Rusia bangsa Rum yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Rusia akan menjadi pemenangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.